Desa Lalonona, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dengan tema penyuluhan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 untuk menyiapkan masyarakat menuju era new normal. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya pribadi, atas nama Vera Lestari Anggriani dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Supriyatin, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Waanti dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan saya Mercy Hadriani dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnanda, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Angkatan 2017, di mana saya sebagai anggota KKN reguler 2020 di Desa Lalonona yang berjudul penyuluhan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 untuk menyiapkan masyarakat menuju era new normal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pelepasan KKN reguler tahun 2020 Universitas Halu Oleo dilakukan melalui via Zoom karena adanya COVID-19 yang menyebabkan semua kegiatan dilaksanakan secara daring. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan mahasiswanya di bawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintah daerah dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat pada waktu dan daerah tertentu. Pada saat KKN, mahasiswa diharuskan menyelesaikan program-program kerja yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Untuk pelaksanaan KKN reguler kami di Desa Lalonona, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, kami berangkat pada tanggal 17 November 2020 dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kami disambut oleh Bapak Kepala Desa Lalonona dengan sangat baik dan antusias. Pentingnya melakukan program kerja yaitu agar mahasiswa mampu belajar hidup berdampingan dengan baik bersama masyarakat. Juga untuk menyukseskan program kerja sesuai dengan tema KKN, yakni untuk menyiapkan masyarakat menuju era new normal di Desa Lalonona, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Selasa, 17 November 2020, membantu membagikan bantuan dari pemerintah setempat kepada ibu-ibu posyandu. Rabu 18 November sampai Jumat 20 November 2020, observasi wilayah sekitar desa. Senin 23 November 2020, membersihkan wilayah balai desa dan sekitarnya. Selasa 24 November 2020, membersihkan wilayah posyandu dan sekitarnya. Rabu 25 November 2020, mengikuti kegiatan pengajian mingguan ibu-ibu Desa Lalonona. Kamis 26 November 2020, membersihkan wilayah masjid dan sekitarnya. Semangat, Kiprana Lewu. Jumat 27 November 2020, membersihkan wilayah TPA dan sekitarnya. Senin 30 November 2020, kegiatan membersihkan lingkungan sekitar desa. Selasa 1 Desember 2020, mengikuti kegiatan pengajian mingguan ibu-ibu Desa Lalonona. Goyang, 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 ke kanan dan ke kiri. Goyang, 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 ke kanan ke kiri. Goyang, 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 adu-adu sekali.
Bilang apa Bilang Data? apa? Bilang apa, Pak? Terima kasih. Arya. Sebut namanya. Yang pakai hijab tadi udah ya? Siapa namanya? Arya. Makasih. Kamis 3 Desember 2020, kegiatan pemberian edukasi tentang bahaya COVID-19 serta pencegahan awal kepada murid PAUD Kelapa Gading Desa Lalonona. Digerak-gerakan sampai tangannya bersih. Terus ambil jempol. Diputar-putar ya. Diputar-putar ya. Kiri kanan juga, kiri juga ya. Jumat 4 Desember 2020, pengambilan brosur pencegahan awal COVID-19 pada salah satu pencetakan di Kota Kendari. Senin 7 Desember 2020, penempelan brosur langkah awal pencegahan COVID-19 di Posyandu, Balai Desa dan TK Kelapa Gading Desa Lalonona. Kegiatan pembagian masker dan penempelan brosur pencegahan COVID-19 pada rumah warga Desa Lalonona. Ini mahasiswa Mbak. Iya dari Universitas. Masa dulu? Ini masih ada belum? Ini masih banyak. 10 Desember 2020, pemberian wadah pencuci tangan dan masker kepada Kepala Desa Lalonona. Kamis 10 Desember 2020 melakukan penyuluhan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat. Jumat 11 Desember 2020, pemberian wadah pencuci tangan ke Posko KKN. 12 Desember 2020, penyuluhan dan penempelan brosur pencegahan awal COVID-19 di tempat wisata Desa Lalonona. 14 Desember 2020, acara perpisahan KKN di Posko. 15 Desember 2020, penarikan sekaligus berfoto bersama Kades dan Sekdes Desa Lalonona serta pemberian cenderamata dari kelompok KKN. Selasa 15 Desember 2020, perpisahan di Posko KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada sesi tanya jawab buat kepala desa dan Pak Sekdes. Untuk kepala desa Lalonona. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana potensi dari desa Lalonona, potensi yang bisa dikembangkan dari desa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum beranjak pada potensi desa Lalonona, artinya pertama adalah kita harus lihat dulu selayang pandang desa Lalonona. Desa Lalonona berada di Kecamatan Amunggido dengan perbatasan sebelah utara Desa Watulawu, sebelah selatan Desa Melikono, dan sebelah timur Kelurahan Amunggido, dan sebelah barat adalah dari Kelurahan Karandu. Tentunya berkaitan dengan potensi Desa Lalonona yang berkaitan dengan keseharian adalah semua masyarakat Desa Lalonona ada potensi sebagai mata pencarian adalah petani ya. Kemudian di sisi lain ada sebuah unggulan wisata tersendiri yang berkaitan dengan Desa Lalonona, yaitu berkaitan dengan keberadaan Lalonona Tempuran. Di situ terdapat sebuah
objek wisata yang berkaitan dengan mungkin kolam renang, kemudian ada beberapa kegiatan lain seperti mungkin kebugaran di situ ada. Tentunya kalau untuk secara keseluruhan bahwa semua warga masyarakat Desa Lalona adalah 75% bekerja di bidang pertanian, khususnya padi sawah. Artinya untuk pengembangan selanjutnya ya mungkin ke depan ya kita ingin bahwa Desa Lalona selain menjadi pusat objek wisata yang berada di Kecamatan Lumunggido, tentunya harapan besar kami akan mengembangkan seperti tanaman hortikultura. Terima kasih. Kalau misalnya kayak pabrik gitu ada nggak Pak? Kalau pabrik sih tidak ada, tapi untuk kegiatan-kegiatan UMKM ya, artinya untuk apa yang namanya termasuk usaha kecil mandiri ya, banyak sekali ya. Contoh ada pembuatan tahu dan tempe, kemudian ada keripik pisang dan keripik ubi, kemudian ada penjual-penjual yang lain seperti mungkin gado-gado dan seterusnya. Itu pemasarannya di desa sini atau sudah keluar sampai di Kota Kendari? Kalau berkaitan dengan UMKM yang ada di Desa Lalona sudah menyebar sampai di Kendari, bahwa bahkan kalau kita lihat bahwa banyak orang-orang atau teman-teman yang makan kerupuk yang lebar-lebar ada berasal dari Lumunggido sini, dari Lalona. Kerupuk itu dari Lalona semua itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Bagaimana respon awal Bapak terhadap kedatangan kami di sini? Untuk respon kami sebenarnya sangat positif, bahwa berkaitan apalagi dengan adanya wabah pandemi corona, kemudian berkaitan dengan masuk kepada tatanan era baru atau new normal, artinya kehadiran dari teman-teman KKN Aluleo ini memberikan setidaknya pemahaman kepada masyarakat kami yang berkaitan dengan bagaimana adaptasi baru berkaitan dengan walaupun kita dalam keadaan new normal tapi tetap harus memperhatikan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu tentunya saya merespon positif kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik dari mahasiswa Aluleo, tentunya dalam hal pemahaman tentang bagaimana adaptasi yang normal ini bisa terlaksana di Desa Lalona. Begitu. Nah, yang terakhir bagaimana kesan dan pesan yang pesannya itu mau ditujukan untuk adik-adik yang akan KKN berikutnya? Ya, pesan dan pesan kami artinya ya itulah namanya, kalau saya seringkali saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Lalona, tentunya ya pertama namanya kita menghadapi masyarakat yang tingkat pendidikannya berbeda-beda. Tentunya harus kita memahami ketika kita berkunjung dari rumah ke rumah, artinya antara satu dengan yang lain memang tingkat pendidikan berbeda. Kemudian ini harapan besar yang kami sampaikan, sehingga apa-apa yang adik-adik dapatkan dalam melaksanakan KKN di sini tentunya memberikan pengalaman tersendiri, artinya yang tidak ada dalam pendidikan di kampus, artinya langsung terjun di masyarakat, melihat bagaimana keseharian masyarakat itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan dan sebagainya. Pesannya ya artinya untuk kami ya kepada mungkin pihak kampus ya, kami tidak bosan-bosan untuk meminta kalau ada KKN selanjutnya ya kami tetap menerima kehadiran KKN yang dari Cirebon. Terima kasih banyak Pak. Mungkin jawab dari kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Dan terima kasih banyak sudah menerima kami di sini dengan baik. Selanjutnya kesan dan pesan dari kami. Kesan yang kami terima selama KKN di Desa Lalona, yaitu kepala desa dan seluruh perangkat desa menerima kami dengan sangat-sangat baik. Kemudian ibu selaku pemilik rumah tempat kami tinggal selama melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini, dia menerima kami sangat baik, bahkan menganggap kami seperti putri-putrinya sendiri. Masyarakat Desa Lalona sangat aman dan lingkungan di sana asri dan suasananya juga tenang.
Adapun pesan untuk adik-adik yang akan KKN di tahun berikutnya, adik-adik seharusnya lebih menjaga sikap dan tutur kata terhadap masyarakat. Lebih lagi kita ini berada di kampung orang, sikap dan cara bicara itu yang diutamakan. Kemudian jangan merasa sakit hati apabila slow respon dari masyarakat, karena kita kan tahu di sana itu masih masyarakat awam yang sedikit mengetahui tentang masyarakat kota. Jadi kebanyakan dari mereka itu akan menggunakan bahasa yang kurang adik-adik mengerti. Jadi harap bersabar. Ya, kedisiplinan bagi peserta KKN harus ditingkatkan. Jangan menunggu perintah atau arahan dari kepala desa. Kita harus pandai-pandai melakukan pergerakan sendiri demi tercapainya tujuan KKN kita sendiri. Dan juga menjaga solidaritas atau kerjasama tim agar dapat meningkatkan keberhasilan program kerja yang akan adik-adik lakukan. Kenapa adik-adik mesti melakukan KKN atau melakukan kuliah kerja nyata di Desa Lalonona? Karena di Desa Lalonona sendiri itu sudah memiliki suatu manajemen atau usaha tersendiri seperti penjualan kerupuk yang sudah mencapai Kendari dan wilayah sekitar Kendari. Serta di Desa Lalonona sendiri terdapat wisata yang cukup bagus dan menarik untuk adik-adik datangi, yaitu Lalonona Park. Demikian video yang telah kami persembahkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Dan juga kedisiplinan anggota KKN harus ditingkatkan karena kedisiplinan bagi peserta KKN harus ditingkatkan kedisiplinan bagi peserta KKN perlu ditingkatkan. Jangan menunggu arahan atau perintah dari pihak desa.